Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendesak Badan Gizi Nasional agar mencopot satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak menjalankan standar operasional prosedur sesuai dengan perjanjian. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas SPPG yang menyebabkan penerima manfaat keracunan. Yang di Komisi 1 apalagi? Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan akan menutup satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang menyebabkan penerima manfaat keracunan. Cucun menilai kasus keracunan yang kembali terjadi ini bukan persoalan remeh, mengingat di setiap SPPG selain terdapat relawan di bagian dapur dan gudang, Badan Gizi Nasional juga menugaskan 3 orang khusus sebagai kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Ketiga orang tersebut bertugas untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap bahan baku hingga menjadi makanan yang siap disantap oleh para penerima manfaat. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera melakukan rapat bersama BGN agar SPPG yang tidak menjalankan SOP sesuai perjanjian sehingga menyebabkan penerima manfaat keracunan ditutup sementara untuk diproses verifikasi dan fakta integritas ulang jika masih layak beroperasi atau tidak. Karena ini bisa jadi makanan yang sudah kena bakteri karena lama, ya. Nah, terjadi keracunan lagi ini, tugas saya juga pengawasan, saya akan cek ulang. Ya, kalau sudah kejadian kayak demikian, bukan hanya ini, harus segera BGN tutup itu dulu, perbaiki, kalau mau dibuka, lakukan verifikasi dan fakta integritas ulang, fakta integritas ulang dengan dapur-dapur yang ada di seluruh Indonesia ini. Sedikitnya terdapat 161 orang siswa di SMP Negeri 1 Cisarua yang mengalami keracunan dan dirawat di posko area sekolah. Para siswa yang mengalami keracunan juga dilarikan ke lebih dari 7 rumah sakit dan klinik di kawasan Bandung Barat. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan groundbreaking 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan meresmikan 32 SPPG Polda Jawa Tengah hari ini. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri sejak awal terus berkomitmen untuk mengawal seluruh kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu diantaranya adalah program makan bergizi gratis MBG. Pernyataan ini disampaikan Kapolri usai groundbreaking 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan meresmikan 32 SPPG Polda Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini Polri telah memiliki 672 SPPG dengan total estimasi penerimaan manfaat mencapai kurang lebih 2.352 orang serta menyerap tenaga kerja sebanyak 33.600 orang. Dari SPPG tersebut terdapat 159 SPPG telah beroperasional, 115 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, 371 SPPG dalam tahap pembangunan, dan 27 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking. Kedepan Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG. Pada kegiatan ini dilaksanakan juga peresmian 32 SPPG di wilayah Polda Jateng yang diproyeksikan mampu menjangkau 97.622 penerima manfaat dan menyerap 1.541 tenaga kerja. Kapolri juga menginstruksikan seluruh dapur yang dikelola Polri untuk benar-benar memperhatikan seluruh SOP menyiapkan makanan untuk para penerima manfaat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau total berat. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Lamongan, Jawa Timur menyiapkan makanan kesukaan Presiden Prabowo Subianto, yakni nasi goreng untuk merayakan hari ulang tahun Presiden. Para siswa menyambut dengan gembira menu makanan MBG tersebut. Seperti inilah saat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Made Lamongan, Jawa Timur mengantarkan menu makan bergizi gratis spesial ulang tahun Presiden Prabowo Subianto di SD Negeri 4 Made. Menu MBG spesial ulang tahun Presiden kali ini adalah nasi goreng yang menjadi makanan favorit Presiden Prabowo. Para siswa mengaku senang dan menyukai menu nasi goreng yang disediakan oleh pihak SPPG. Selain itu, para siswa juga mengaku kaget karena nasi goreng merupakan makanan favorit sang presiden. Kepala Sekolah SD Negeri 4 Made, Salamah, mengatakan jika sebanyak 534 siswa di sekolahnya menjadi penerima makan bergizi gratis dari presiden.
Pihaknya juga menyatakan menu nasi goreng kali ini sangat disukai oleh para siswa karena menjadi makanan favorit Presiden. Hari ini nasi goreng kesukaannya Pak Prabowo gimana rasanya? Enak. Ada nasi goreng, tempe goreng, telur ceplok, saus barbeque sama timun, kerupuk, susu dan salak. Alhamdulillah luar biasa, anak-anak juga suka. Selamat ulang tahun Pak Prabowo, semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, ahli gizi dari SPPG Made mengaku jika hari ini berdasarkan kebijakan dari Badan Gizi Nasional, seluruh dapur SPPG wajib menyiapkan menu MBG nasi goreng. Ia pun bersyukur karena seluruh siswa lahap dan menyukai menu yang disediakan. Ya, dari kebijakan dari BGN, karena hari ini ulang tahunnya Pak Prabowo dan kebetulan nasi goreng adalah menu kesukaan beliau, jadi kita menyediakan khusus menu hari ini adalah menu nasi goreng. Baik siswa, guru maupun SPPG berharap di hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin yang dapat membawa kemajuan untuk negara serta berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan. Dari Lamongan, Haris Sektiono, TVRI melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggelar bimbingan teknis mekanisme pinjaman dan pemanfaatan aset desa untuk mengembangkan koperasi Desa Merah Putih. BIMTEK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang tata cara pengajuan pinjaman daerah, pengelolaan aset desa, serta strategi pengembangan koperasi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terus mendorong penguatan ekonomi berbasis desa, salah satunya melalui bimbingan teknis mekanisme pinjaman. BIMTEK ini untuk memberikan pemahaman tentang pendanaan dan pemanfaatan aset desa dalam mendukung pengembangan rencana bisnis koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala desa dan camat se-Kabupaten Bojonegoro. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber yang membahas aspek hukum, administrasi, teknis pengelolaan barang milik daerah, dan juga mekanisme pengajuan pinjaman ke Bank Himbara, dalam hal ini di Bojonegoro melalui Bank BNI. Selain itu, mereka juga dibekali strategi pengembangan usaha koperasi agar mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal di tingkat desa dan kelurahan. Saat ini telah berdiri dan berbadan hukum sebanyak 419 koperasi Desa Merah Putih dan 11 koperasi Kelurahan Merah Putih, sehingga total ada 430 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dari jumlah tersebut, 3 koperasi diantaranya sudah beroperasi secara aktif, sementara itu dari total 450 koperasi yang terdaftar, baru 338 koperasi yang telah memiliki akun SIM Kopdes Jatim sebagai sistem digital untuk memperkuat tata kelola koperasi di tingkat desa. Jaminan menggunakan dana desa dan ternyata juga desa itu juga akan mendapat keuntungan pada saat koperasi desa ini sudah berkembang dan sudah ada SEI yang bisa dilakukan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan kegiatan BIMTEK ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola aset desa yang profesional serta mendorong lahirnya koperasi yang berdaya saing, mandiri, dan mampu menjadi penopang utama perekonomian masyarakat pedesaan. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Pemerintah Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Lampung bersama Badan Usaha milik Desa Muloh Tungga membangun unit usaha ayam petelur dalam upaya mendukung Astacita Presiden di bidang ketahanan pangan. Pemerintah Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Lampung bersama Badan Usaha milik Desa Muloh Tungga membangun unit usaha ayam petelur. Pengembangan usaha ayam petelur merupakan salah satu langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan telur bagi ribuan warga Pekon Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. 1.000 ekor ayam petelur telah disiapkan dalam program tersebut dengan sumber dana berasal dari 20% alokasi dana desa tahun anggaran 2025. Hingga kini progres pembangunan telah mencapai 80% dan tinggal menunggu penyerahan ayam dari pihak perusahaan. Usaha ini ditargetkan dapat beroperasi pada bulan November mendatang.
Pratin Pekon Lemong Sumar Winata menyebut usaha ayam petelur dipilih karena tingginya kebutuhan akan telur di tengah masyarakat, namun selama ini masih bergantung dari pasokan luar daerah. Saya harap nanti kalau memang sudah berjalan, saya harap untuk Ketua Bundesnya kelolalah secara benar, karena ini kita membantu program Bapak Prabowo untuk ketahanan pangan di Pekon. Mudah-mudahan ketahanan pangan 2025 ini ke depannya lebih maju, lebih efektif. Rencana ke depan setelah terpenuhi kebutuhan masyarakat, kita memang mau ada rencana untuk keluar dari daerah kita ini, ya, atau istilahnya dijual keluar. Harapannya mudah-mudahan masyarakat dengan adanya budidaya ayam petelur ini, masyarakat akan terbantu, minimal dia orang yang membutuhkan telur itu bisa mendapatkan dengan harga murah. Pemerintah Pekon juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk membangun akses jalan di Pemangku 5 dan 6, tempat di mana unit usaha tersebut berada. Jalan tersebut hingga saat ini masih tanah liat dan sering menyulitkan aktivitas warga khususnya saat musim hujan. Padahal jalan tersebut merupakan akses menuju sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang digunakan anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Andre Alessande, TVRI Lampung, melaporkan.